Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Amanda Putri dari program studi Rekayasa Minyak dan Gas dengan nomor NIM 122480068. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil resum saya mengenai jurnal Production Enhancement Driven by Geomechanics Successful Well Placement and Fracturing in a Tight Unconventional Clastic Reservoir Case History from India. Latar belakang. Pertama, di sini ada cekungan Cambai di wilayah barat India merupakan kawasan dengan potensi hidrokarbon yang signifikan, memiliki karakteristik reservoir yang kompleks dengan heterogenitas tinggi dan permeabilitas rendah. Reservoir ini terdiri atas formasi batu pasir, serpi, dan batu lanau yang memiliki jaringan pori intergranular terbatas dan tingkat permeabilitas rendah antara 1 md hingga 10 md. Tantangan utama dalam eksploitasi reservoir ini melibatkan sifatnya yang tidak dapat diproduksi secara efisien menggunakan sumur vertikal konvensional karena setiap sumur berperilaku seperti reservoir terpisah. Oleh karena itu, teknik rekahan multitahap melalui sumber horizontal dianggap sebagai solusi yang potensial untuk meningkatkan kontak reservoir dan laju produksi. Dengan menggunakan pendekatan geomekanika, dilakukan perencanaan lintas sumur serta desain rekahan yang optimal untuk meningkatkan produktivitas reservoir. Lalu untuk permasalahannya di sini yaitu ada heterogenitas dan permeabilitas yang rendah yang menyebabkan sumur vertikal tidak efisien sehingga aliran produksi tidak berkelanjutan. Selanjutnya ada stabilitas lubang bor, yaitu tidak adanya sumur horizontal di area sebelumnya yang membuat sulit penempatan dan pengelolaan lubang sumur. Selanjutnya ada kompleksitas geologi. Pada reservoir ini terdiri dari lapisan kecil dengan porositas rendah dan tekanan pori variabel yang mempersulit optimalisasi dalam pengeboran. Selanjutnya ada tantangan rekahan multitahap, yaitu memerlukan Jim sih, Mak. Suaranya kenceng banget ngomong. Direkam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Amanda Putri dari program studi Rekayasa Minyak dan Gas. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil resum geomekanika saya yang berjudul Production Enhancement Driven by Geomechanics, Successful Well Placement and Fracturing in a Tight Unconventional Plastic Reservoir, Case History from India. Gunung Cambai di wilayah barat India merupakan kawasan dengan potensi hidrokarbon yang signifikan, memiliki karakteristik reservoir yang kompleks dengan heterogenitas tinggi dan permeabilitas rendah. Reservoir ini terdiri atas formasi batu pasir, serpi, dan batu lanau yang memiliki jaringan pori intergranular terbatas dan tingkat permeabilitas rendah antara 1 md hingga 10 md. Tantangan utama dalam eksploitasi reservoir ini melibatkan sifatnya yang tidak dapat diproduksi secara efisien menggunakan sumur vertikal konvensional karena setiap sumur berperilaku seperti reservoir terpisah. Oleh karena itu, teknik rekahan multitahap melalui sumur horizontal ini dianggap sebagai solusi yang potensial untuk meningkatkan kontak reservoir dan laju produksi. Dengan menggunakan pendekatan geomekanika, dilakukan perencanaan lintasan sumur serta desain rekahan yang optimal untuk meningkatkan produktivitas reservoir. Selanjutnya, pada jurnal ini ada beberapa permasalahan, yaitu ada heterogenitas dan permeabilitas yang rendah, stabilitas lubang bor, kompleksitas geologi, dan tantangan rekahan multitahap. Heterogenitas dan permeabilitas yang rendah
Membuat sumur vertikal tidak efisien dalam pengeboran ini sehingga aliran produksi tidak dapat berkelanjutan. Selanjutnya, untuk permasalahan lubang bor, karena tidak adanya sumur horizontal di area sebelumnya yang membuat menyulitkan penempatan dan pengolahan lubang bor. Selanjutnya ada kompleksitas geologi. Pada reservoir ini terdiri dari lapisan kecil dan porositas rendah, dan tekanan Fourier yang variabel mempersulit optimalisasi pengeboran. Tantangan rekahan multitahap yaitu memerlukan desain rekahan yang presisi untuk meningkatkan kontak reservoir dan produksi. Selanjutnya ada rekomendasi berdasarkan model geomekanika. Pada gambar ini menunjukkan diagram skema geometri rekahan terhadap azimut tegangan horizontal ketika lintasan sumur menuju arah S- dan formasi mengalami rekahan hidrolik. Beberapa rekahan melintang dapat terbentuk dan yang menyebabkan peningkatan drainase reservoir dibandingkan dengan lintasan sumur pada arah lain. Rekahan vertikal atau sekita atau di sumur horizontal di S maksara dapat menghasilkan patahan longitudinal tunggal yang tidak meningkatkan area drainase reservoir yang signifikan. Lintasan lain di antara SH max dan SX max akan menghasilkan beberapa patahan, tetapi patahan tersebut mengubah orientasinya menjauh dari lubang bor yang menyebabkan peningkatan tortuositas patahan, diikuti oleh fenomena penyaringan yang membuat operasi rekahan tidak berhasil. Dengan mempertimbangkan sifat dan patahan di atas, direkomendasikan untuk mengebor bagian horizontal ke arah tegangan horizontal minimum EW untuk memperoleh tekanan patahan melintang. Ini ada gambar untuk gambar A yaitu gambar proyeksi jaringan stereo hemisfer bawah menunjukkan MW yang dibutuhkan dalam kode warna untuk berbagai inklinasi atau azimut. Untuk gambar B, yaitu gambar kurva analisis resiko kuantitatif atau QRA, menunjukkan kebutuhan MW 12 ppg untuk keberhasilan 85-90% dalam mengebor sumur horizontal di arah EW. Untuk gambar C, yaitu gambar analisis sensitivitas untuk estimasi berat lumpur. Ini untuk penjelasan gambarnya tadi. Untuk gambar 8A itu menunjukkan presentasi plot patahan bumi bagian bawah dengan prediksi berat lumpur dalam kode warna dengan mempertimbangkan skenario kasus dasar. Lingkaran konsentris mewakili proyeksi kemiringan 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat dari garis radial mewakili azimut lubang. Setelah diprediksi bahwa pengeboran sumur horizontal di azimut timur sampai ke barat membutuhkan berat lumpur sekitar 11,6 sampai 11,8 ppg untuk stabilitas. Untuk gambar B menunjukkan analisis resiko kuantitatif QRA yang menunjukkan berat lumpur 12 ppg diperlukan untuk probabilitas keberhasilan 85 hingga 90% untuk mengebor bagian horizontal. Analisis sensitivitas lebih lanjut telah dilakukan untuk memerlukan pengaruh perubahan parameter yang berbeda terhadap berat lumpur. Plot sensitivitas dalam gambar C menunjukkan bahwa nilai berat lumpur berubah secara signifikan dengan perubahan sekitar tekanan pori dan tegangan horizontal. Plot ini dibuat pada interval yang sensitif terhadap stabilitas keseluruhan dan memerlukan dukungan berat lumpur yang benar. Selanjutnya, ini ada gambar log aktual dengan breakout yang diamati sumur. Lalu untuk gambar B itu yaitu gambar orientasi breakout yang dimodelkan. Dan gambar C itu gambar orientasi dari breakout pada pengaturan tegangan normal ketika sumur horizontal dibor ke arah tegangan horizontal minimum. Dengan mempertimbangkan rekomendasi berdasarkan model gambar geomekanika pada pengeboran dan analisis struktur cekungan, telah direncanakan untuk mengebor ke arah timur yang naik
atau SHMMM azimut, yaitu tujuannya untuk mengebor up deep adalah untuk mendapatkan keuntungan dari dryness gravity selama produksi melalui sistem peningkatan buatan. Berdasarkan berbagai skenario, kemiringan 93 derajat dengan 2 derajat per dogleg, 30 meter dari bagian lubang pembuangan 6 telah mempertimbangkan untuk sumur A untuk melanjutkan pengeboran dari titik pendaratan yang telah ditingkatkan berdasarkan pemantauan geosteering. Secara real-time, kemiringan maksimum yang telah dicapai selama pengeboran adalah 97 derajat, merupakan batas operasi untuk pekerjaan pipa koil dan pelapis. Namun, pengamatan geomekanika secara real-time menunjukkan bahwa lubang bor telah mengalami breakout yang signifikan selama pengeboran yang dikonfirmasi oleh citra kepadatan azimut real-time. Gambar 9A itu menunjukkan bila bor dengan berat lumpur 11,2 ppg. Lalu model inversi dibangun untuk memahami posisi breakout pada sumber horizontal berdasarkan hasil permodelan geomekanika 1D. Orientasi tegangan horizontal dan lintasan sumur horizontal relatif terhadap tegangan utama. Gambar 9B itu menunjukkan orientasi breakout berdasarkan model inversi yang mempertimbangkan breakout untuk terbentuk di sisi lubang bor di bagian horizontal yang bertepatan dengan breakout sebenarnya diamati dalam log citra kerapatan azimutal. Untuk lintasan sumur horizontal, tepat breakout diamati di sisi lubang, yang menunjukkan pengaturan tegangan normal berlaku di bidang ini yang juga konsisten dari temuan permodelan geomekanika 1D. Dari hasil tadi, didapatkan solusi untuk permasalahan ini, yaitu ada metode yang dilakukan untuk menangani permasalahan ini, yaitu dilakukannya permodelan geomekanika 1D berdasarkan data dari sumur offset dan analisis geomekanika batuan. Model ini memandu lintasan sumur, berat lumpur optimal, dan desain rekahan. Selanjutnya ada solusi menentukan berat lumpur optimal, yaitu sekitar 11,6 sampai 11,8 ppg untuk menjaga stabilitas lubang bor dan meningkatkan efisiensi operasional. Selanjutnya yaitu perancangan rekahan multitahap berdasarkan data geomekanika dan hasil rekahan mini untuk memaksimalkan tinggi dan panjang rekahan tanpa melampaui reservoir. Selanjutnya yaitu dilakukan monitoring geosteering untuk memastikan lintasan sumur berada di zona reservoir yang optimal. Untuk hasil dari ini yaitu didapatkan hasil peningkatan produksi, yaitu sumur horizontal yang berhasil dibor menghasilkan peningkatan produksi hingga 4 kali lipat dibanding sumur vertikal. Selanjutnya, efisiensi operasional, yaitu pengeboran dengan berat lumpur yang direkomendasikan menghasilkan pengurangan waktu non-produktif dan komplikasi minimal. Dan juga didapatkan hasil kesuksesan rekahan multitahap yang menghasilkan kontak reservoir yang lebih luas, meningkatkan permeabilitas dan memastikan produktivitas lebih stabil. Untuk keuntungan dan kelemahan, yaitu keuntungannya, integrasi geomekanik memberikan panduan berbasis data untuk mengebor dan desain rekahan yang optimal. Lalu ada keberhasilan operasional, yaitu implementasi teknologi geomekanika memungkinkan penyelesaian pengeboran dan rekahan tanpa komplikasi besar. Lalu ada peningkatan produksi. Dengan strategi ini membuktikan efisiensi rekahan hidrolik dalam reservoir dengan tantangan geologi kompleks. Untuk kelemahannya yaitu komplikasi awal, pengeboran awal mengalami masalah seperti penembusan lubang yang signifikan akibat berat lumpur yang kurang sesuai. Lalu ada biaya yang tinggi. Untuk pendekatan ini memerlukan investasi besar dalam studi geomekanik dan teknologi pendukung real time. Lalu juga kelemahannya ada keterbatasan data, yaitu tidak adanya sumber horizontal di area sebelumnya, membuat proses awal lebih menantang. Kesimpulan, peran geomekanika dalam peningkatan produksi di reservoir plastik non-konvensional ini dengan permeabilitas rendah
Penerapan geomekanika, pengambilan keputusan mulai dari perencanaan sumur, pengeboran hingga stimulasi yang menghasilkan peningkatan efisiensi operasional dan produksi. Studi geomekanika ini mencakup model geomekanika terkalibrasi untuk mengidentifikasi lintasan sumur yang optimal, desain rekahan hidrolik, dan rekomendasi berat lumpur yang ideal untuk stabilitas lubang bor. Pendekatan ini diterapkan pada proyek percontohan dengan pengeboran sumur horizontal dan rekahan multitahap yang berhasil meningkatkan produksi hingga 4 kali lipat dibanding sumur vertikal. Kesuksesan ini menunjukkan bahwa penerapan metodologi berbasis geomekanika tidak hanya membantu meningkatkan produksi, tetapi juga menjadi contoh nyata penerapan geologi untuk memecahkan tantangan di reservoir yang kompleks. Sekian hasil presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Jika banyak kesalahan, saya minta maaf. Saya tutup. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.